Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Poni Hersanti MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fili Elidia Zinki, NIM 2021120067 dari kelas 3B Akuntansi yang akan mempresentasikan bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Garis besar pembahasan pada bab 13 yaitu yang pertama adalah sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua adalah tujuan pemeriksaan, audit objektif, biaya, dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga adalah prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Untuk yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Dan yang kedua adalah bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah yang pertama adalah premi asuransi, yang kedua adalah sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Kemudian adalah biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong ataupun dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan atau akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah 1. PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, PPN masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak, dan waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi menurut SKA ETAP IAI 2009-86, yaitu pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan audit objektifus, biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegiatan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Selanjutnya untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Untuk poin ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantive test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive test akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perubahan yang diaudit. Adapun prosedur pemeriksaan untuk compliance test yaitu yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini internal control questionnaire yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaire atas pengeluaran kas dan setara kas. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Dan apakah list agreement asuransi
polisi di file dengan baik dan rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan tes transaksi compliance test dan atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test bisa dilihat di eksibit. Untuk yang kedua, yaitu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Berikut ini merupakan eksibit 13.1, yaitu contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent, yang pertama, minta rincian schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan neraca. 2. Cek ketelitian perhitungan matematis mathematical accuracy. 3. Cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo besar. 4. Cocokkan saldo awal prepaid rent dengan keterangan kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang selanjutnya adalah lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa list agreement. Selanjutnya adalah T-up atau T-in, total yang dibebankan sebagai biaya sewa di buku besar dan biaya sewa. Yang ketujuh adalah buat susulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas pemeriksaan sewa dibayar di muka bisa dilihat di eksibit 13.3. Pada eksibit 13.3 merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek mathematical accuracy. 3. Cocokkan saldo prepaid asuransi per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat adalah cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. 7. T-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke dalam buku besar biaya asuransi. 8. Periksa apakah nilai pertanggungjawaban cukup atau tidak di dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Selanjutnya nomor 10 adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka dapat dilihat di eksibit 13.4. Contoh selanjutnya adalah eksibit 13.4 merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Untuk prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising, yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. Yang keempat adalah periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam, yaitu perhitungan visi pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Kedua adalah cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid tax bisa dilihat di eksibit 13.5. Contoh kertas kerja pemeriksaan dengan indeks G1, G2, dan G3 merupakan contoh supporting schedule. Untuk contoh top schedule bisa dilihat di eksibit 13.2 dengan indeks G. Di dalam top schedule biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak?
Menurut SAK ETAP IAI 2009-8687, untuk sewa operasi, LIS mengungkapkan hal-hal sebagai A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa, B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa, C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa, D. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasi sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang ke E adalah ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lister, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari list harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.